Kalau sumpah pocong terus langsung meninggal apa celaka di tempat itu aku baru percaya. Kalau saya sih lebih ke saya butuh bukti doang sih ya. Saya butuh bukti kalau sumpah pocong itu asli atau gimana gitu kan. Jangankan sumpah pocong, kayak presiden, kayak menteri itu kan sumpah di atas Al-Quran. Tapi mereka melanggar juga kan. Sumpah pocong, ya maksudnya nggak usah sumpah pocong lah ya. Maksudnya segala sesuatu kalau misalnya memang benar, ya udah nggak usah sumpah gitu, tinggal dibuktikan aja. Kalau dari aku sih, karena aku baru tahu ya, walaupun emang sebenarnya dari budaya dulu-dulu leluhur pernah ada dan mungkin gak viral kayak sekarang. Jadi kayak pandangan menurut aku kayak apa sih gitu. Kayak Bang Fadli, tahu nggak? Tadi di sini ada warna merah tuh flash disk. Kemana ya? Nggak lihat saya bang. Flash warna merah saya kemana? Ambil pasti ya. Nggak tahu, saya orang baru bangun tidur. Alah, jangan bohong, pasti ngambil nih. Serius, saya baru bangun tidur ini. Ada, jangan bohong, pasti diambil ya. Mana? Jangan jahil Ada bang, coba. Bener. Ayo sumpah pocong aja kalau berani. Semua pocong. Emangnya nggak takut semua pocong? Lantas bagaimana sih hukum sumpah pocong dari perspektif Islam? Yuk kita bahas dengan singkat, padat, jelas. Yang pertama, adakah sumpah pocong dalam Islam? Nah, sumpah itu dia terikat, sahabat muda laki, terikat. Dia ada aturan, ada tata cara. Dasarnya, singkatnya, kita tidak boleh bersumpah atas selain nama Allah. Dan di antara rukun bersumpah, dia hanya boleh bersumpah atas nama Allah, atau zatnya, atau bersifat. Kemudian saya ingin menanggapi apakah bisa berdampak ke 7 turunan, sahabat muda laki. Muda laki, Mulai dakwah lewat kolbu. Flash disk warna merah saya mana ya? Kok nggak ada? Wah, jangan-jangan diambil lagi. Flash disk merah saya kemana nih? Kok nggak ada? Tadi saya simpan di sini nih. Wah, lagi tidur ternyata dia. Bang Fadli, tahu nggak? Tadi di sini ada warna merah tuh flash disk. Kemana ya? Nggak lihat saya bang. Flash warna merah saya kemana? Ambil pasti ya. Nggak tahu, saya orang baru bangun tidur. Alah, jangan bohong, pasti ngambil nih. Serius, saya baru bangun tidur ini. Waduh. Di sini nggak ada orang lagi nih selain Bang Fadli nih. Pasti Bang Fadli yang ambil nih. Ini udah deadline nih, saya harus kerjain. Aduh, kerjaan saya nanti keteteran kalau kayak gini mah. Bang dapat lihat sendiri, saya baru bangun ini. Ada, jangan bohong, pasti diambil ya. Mana? Jangan jahil Ada bang, coba. Yang bener. Ayo sumpah pocong aja kalau berani. Semua pocong. Emangnya nggak takut semua pocong? Sumpah nih. Ya udahlah, saya mau tidur lagi aja lah. Mana nih? Halo teman-teman semua. Daripada saya kesel nih sama Bang Fadli ya, saya coba sapa dulu nih sahabat muda laki yang sudah nonton video ini. Halo sahabat muda laki, berjumpa kembali bersama gua Dava di Muda Laki, mulai dakwah lewat kolbu. Teman-teman semua, sahabat muda laki, kita dengar nih ada sumpah pocong. Kalau misalnya kita lihat cukup ngeri juga ya, sumpah tapi pakai nama pocong. Emangnya ada gitu ya sumpah pocong? Sampai-sampai nih Bang Fadli mau sumpah pocong. Waduh, gawat juga nih. Apakah iya ada sumpah pocong? Kalau gitu, apakah ada juga ya sumpah kuntilanak atau genderuwo gitu ya? Aduh, parah juga nih. Tapi sahabat muda laki, akhir-akhir ini mulai rame nih perbincangan berkaitan dengan sumpah pocong. Kalau misalnya dengar gitu ya sahabat muda laki, sumpah pocong ini bisa juga berdampak. Kalau misalnya ketika yang bersumpah itu berbohong. Ada yang mengatakan dia tuh ketika sudah bersumpah tapi berbohong, dia meninggal dunia. Atau bahkan katanya akan berdampak juga nih, malapetaka pada 7 turunan. Emangnya bener atau enggak ya? Nah, ini pun juga jadi perdebatan nih. Tapi sebenarnya sumpah pocong itu ada atau enggak ya? Coba sahabat muda laki yang punya opini ataupun juga pendapat tentang sumpah pocong ini kayak gimana sih? Oke, kalau gitu kita coba cari tahu yuk, apa sih kata masyarakat tentang sumpah pocong ini? Yuk kita lihat nih. Nggak tahu ya, belum pernah ini sih. Pernah, iya tahu. Pernah denger aja. kalau aku tahu, cuman tahu tuh karena emang viral kemarin kan.
Kalau bagi aku itu mitos. Percaya gak percaya sih ya. Kalau Sakin. ya, kalau yang gitu kan banyak mitos juga gitu. Cuma gak tahu ya aslinya. Sebetulnya sih lebih ke enggak ya. Enggak percaya. Kataku setengah sih. Ya, setengah-setengah. 50% percaya, 10% enggak, karena aku nggak pernah membuktikan di mata kepalaku sendiri, aku hanya menyaksikan di layar. Kalau sumpah pocong terus langsung meninggal apa celaka di tempat itu aku baru percaya. Kalau saya sih lebih ke saya butuh bukti doang sih ya. Saya butuh bukti kalau sumpah pocong itu asli atau gimana gitu kan. Tapi kan kalau saya dengar kalau sumpah pocong itu kan lebih ke itu bakal dikasih ajab katanya ya. Dan itu tuh kayak ajabnya tuh kayak gimana dulu kan kalau harus bukti dulu, intinya bukti lah, aku butuh bukti gitu. Jangankan sumpah pocong, kayak presiden, kayak menteri itu kan sumpah di atas Al-Quran. Tapi mereka melanggar juga kan, sama sumpah pocong juga. Apalagi ini sumpah di atas Al-Quran. Tapi yang jelas itu sumpah di atas Al-Quran, dia bilang demi Allah demi Tuhan, Ya, saya bersumpah di atas Al-Quran. Tapi buktinya mereka melanggar. Berarti sumpah itu hanya buat mainan. Pandangan saya mungkin untuk kita sebagai manusia jangan melakukan hal-hal yang di luar nalar lah. Kalau hidup ya hidup aja, gak usah mengait-ngaitkan kita dengan hal-hal yang gaib yang itu bersifat kemusyrikan lah. Sumpah pocong, ya maksudnya nggak usah sumpah pocong lah ya. Maksudnya segala sesuatu kalau misalnya memang benar, ya udah nggak usah sumpah gitu, tinggal dibuktikan aja kayak gitu sih. Soalnya ya gimana pun juga kan tanpa sumpah pocong pun nanti akan berbalik sama dirinya sendiri gitu sih sebetulnya. Kata aku terlalu berlebihan sih. Iya nggak sih, berlebihan kayak bawa-bawa yang kayak gitu segala gitu. Sedangkan Indonesia juga kan punya polisi yang kayak itu. Kenapa harus pakai itu kan? Kalau dari aku sih, karena aku baru tahu ya, walaupun emang sebenarnya dari budaya dulu-dulu leluhur pernah ada dan mungkin gak viral kayak sekarang. Jadi kayak pandangan menurut aku kayak apa sih gitu. Kayak dunia tuh dari kesini tuh makin kesana aja, jadi makin gak jelas gitu sih. Pandangannya aneh aja. Nah itu dia sahabat muda laki. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa masyarakat, ada yang bilang percaya nggak percaya, atau bahkan 50-50. Tapi Bang Fadli nih, mau coba-coba sumpah pocong, emangnya yakin? Dia yakin kuat atau percaya gitu ya sumpah pocong? Oke, sebelum itu kita coba lihat yuk yang berikut ini. Demi Allah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan. Demi Allah bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap apabila saya berdusta. Dalam pocong ini, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diajak oleh Allah dengan ajak yang tak akan pergi sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Kain kafannya yang kemarin dipakai oleh Saka Tatal. Betul, Saka ya? Saat ritual sumpah pocong Cirebon. Dan di situ dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Daripada Saka ngomong panjang lebar, terus banyak orang yang tetap kekeh nggak percaya sama pendapatnya. Semua orang punya pendapat masing-masing dan pikiran masing-masing. Daripada Saka capek-capek ngomong panjang lebar, udah Saka tutup poin aja, langsung sumpah pocong. Saka udah capek dari tahun 2016 sampai sekarang masih ada yang kekeh sama pendapatnya. Sedangkan Saka sendiri yang merasakan bahwa Saka ini waktu 2016
melakukan atau tidak. Saka Tatal tetap melaksanakan sumpah pocong bahwa dia bukan pelaku dan salah alamat penangkapan. Oke. Nah itu kita tantang, sedangkan Saka Tatal dari awal bahwa Saka ingin membuktikan walaupun Saka sudah bebas tapi Saka bukan pelakunya dan beban derita keluarganya itu sampai sekarang terasa sangat panjang. Oleh karena itu Saka tetap berani sumpah pocong. Karena dilakukan melalui tata syariat Islam yang benar. Jika aku berbohong, jika aku sakit jangan pernah disembuhkanlah ya Allah. Jika aku hidup, kalau hidupnya hanya berbohong jangan pernah dihidupkan. Itu beberapa kejadian saya pernah menyaksikan sendiri kawan sumpah pocong. Itu 3 bulan meninggal. Bang Fadli, Bersik amat, ada apa sih? yang bener mau sumpah pocong tadi ya? Ayo. Emangnya nggak takut sama efeknya? Katanya sih kalau misalnya sumpah pocong terus kalau berbohong bisa meninggal loh. Yakin berani? Saya kan nggak bohong, makanya saya berani. Wah, yang bener nih. Lah, terus siapa dong yang ngambil flash saya di sini? Kan cuma Kang Farid doang di sini. Astaga bang, masih aja nggak percaya. Yang bener. Soalnya nih flash itu penting banget. Saya mau ngerjain sesuatu di situ. Kalau nggak ada gimana? Jangan bohong lah, jangan jahil nih. Pasti diambil ya. Bener bang, astaga. Yakin mau sumpah pocong? Ayo gasken. Waduh, gasken. Coba deh, kita coba cari tahu dulu. Emangnya sumpah pocong itu ada atau enggak ya? Kita coba tanya Ustadz aja, coba gimana. Nah, sahabat berlaki nih, Bang Fadli udah yakin nih mau sumpah pocong. Tapi seperti apa ya kalau misalnya kata Ustadz terkait dengan sumpah pocong ini? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sahabat muda laki yang senantiasa semoga Allah berikan rahmatnya dan senantiasa semoga Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikan syafaatnya kepada kita. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin serta salat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para seluruh keluarga sahabat dan kita umatnya. Sekarang sedang viral yang dimana sumpah pocong ya, terkait sumpah pocong sampai ke riweuh rame gitu. Apa sih sumpah pocong? Lantas bagaimana perspektif ataupun pandangan Islam terkait hukum sumpah pocong ini? Yang ini menjadi pertanyaan bagi para netizen mungkin ya, ataupun bagi para subscriber dan follower mungkin di berbagai sosial media. Dan yang saya antisipasi pertama buat sahabat muda laki yang kita bahas kita di YouTube ini adalah pertama dari perspektif Islam. Jadi jangan asal-asal komentar ya, ini dari perspektif Islam gitu. Jadi bagaimana pandangan terkait Al-Quran, Sunnah gitu. Dan kita hadir di sini bukan dari perspektif budaya, itu dari perspektif Islam. Bagaimana hukum terkait sumpah pocong ada ataupun tidak ada. Karena apa? Yang perlu kita tekankan ini yang kedua. Ketika membahas dari perspektif Islam, berarti kita tidak membahas terkait pandangan yang lain, sahabat muda laki. Gitu. Jadi jangan diadu-adukan ya, kita bahas dari pandangan Islam. Gitu. Kemudian selanjutnya, karena kita membahas dari perspektif Islam, artinya kita perlu menghadirkan dalil-dalil ataupun referensi. Tidak hanya sekedar pendapat, opini yang kami sayangkan, khususnya saya sayangkan banyak di antara kita yang dengan seenaknya berkomentar gitu kan, tidak apa-apa misalkan, tidak dosa lain sebagainya, padahal yang berkomentar bukan yang ahli di bidangnya gitu. Jika kita berpendapat tentang kesehatan maka kita datang ke dokter, jika kita berpendapat tentang obat maka kita datang ke apoteker. Jika kita ingin mengetahui struktur bangunan, maka ke teknik sipil dan lain sebagainya. Itu. Lantas bagaimana sih hukum sumpah pocong dari perspektif Islam? Yuk kita bahas dengan singkat, padat, jelas. Yang pertama, adakah sumpah pocong dalam Islam? Sahabat MKFM, untuk sumpah pocong, tentu kita hadirkan dalil dari Islam setidaknya ada 4. Yang pertama, dalil utama kita Al-Quran. Yang kedua, ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada ijma para ulama. Yang keempat ada kias, ya, dikiaskan atau diserupakan, gitu ya, tentang hukum-hukum yang baru dengan hukum-hukum yang sebelumnya. Dari perspektif ini, baik Al-Quran ataupun Sunnah, dua yang paling utama sebagai sumber hukum Islam, kami katakan belum menemukan ya adanya sumpah pocong dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Seperti itu. Jadi untuk saat ini kita belajar dengan sedikitnya pengetahuan kami, kebodohan kami juga, kami belum menemukan adanya sumpah pocong dalam Islam. Atau mungkin saat ini kami katakan tidak ada sumpah pocong dari perspektif Islam, baik di Al-Quran ataupun Sunnah, baik di zaman Nabi, zaman para sahabat. Akan tetapi jika kita bahas sumpah, itu ada bab khusus bahkan yang kita fikih, ya, bab khusus. Sumpah ini disebut sebagai al-aiman, ya, al-aiman. Jama dari kata yamin, gitu. Yamin itu kalau kita artikan sebagai tangan, ya, tangan. Tapi yamin ini dia lebih khusus kepada tangan yang kanan, gitu. Kenapa sumpah disebut al-aiman atau yamin atau disebut dengan bahasa kita tangan? Karena dulu pada zaman Rasulullah dan para sahabat ketika bersumpah atau mungkin sekarang juga tidak sadar kita lakukan pasti berjabat tangan. Gitu. Atau kebanyakan ketika sumpah itu dia berjabat tangan. Jadi disebutnya sebagai al-aiman, jama daripada yamin, itu tangan atau khususnya tangan kanan. Ada yamin, ada shimal, ada tangan kanan, ada kanan, ada kiri gitu. Jadi kenapa disebut yamin? Karena ketika bersumpah dahulu itu biasanya dengan berjabat tangan. Jadi ada ya kalau sumpah. Tapi kalau sumpah pocong tentu itu tidak ada, ya, sahabat muda laki. Lantas bagaimana hukum sumpah pocong ini? Karena dia tidak ada dalam Islam, maka kita ketahui bagaimana sih ritual sumpah pocong. Nah, kalau kita lihat pendapat para ulama, sumpah pocong ini misalkan dari berbagai pendapat kalangan ulama. Contoh dari saudara kita di Muhammadiyah, di tarjihnya, ya, di kitab tarjihnya atau keputusan hukum fikihnya, Muhammadiyah itu mengatakan bahwasannya sumpah pocong itu bukan bagian dari Islam. Bahkan bisa ada unsur syirik di dalamnya. Gitu. Kemudian dari kalangan sahabat kita yang lain, dari kalangan salafi, misalkan Ustaz Khalid Basalamah, hafizahullah, mengatakan juga sumpah pocong bukan dari bagian Islam. Seperti itu. Nah, kenapa tadi misalkan dari sebagian ulama mengatakan ada unsur syirik? Karena sumpah itu dia terikat, sahabat muda laki, terikat. Dia ada aturan, ada tata cara. Dasarnya, singkatnya, kita tidak boleh bersumpah atas selain nama Allah. Dan di antara rukun bersumpah, dia hanya boleh bersumpah atas nama Allah, atau zatnya, atau sifatnya. Yang ada contohnya di Asmaul Husna. Gitu. Nah, barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka dia tidak boleh. Ini sebagaimana dengan sabda Nabi SAW dari Abdullah bin Umar, kemudian mendengar Nabi SAW bersabda dari kitab hadis yang sahih, yaitu kitab hadis sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ya, man halafa, barang siapa yang dia telah bersumpah bi ghairillah, tanpa menyebut nama Allah. Jadi sumpahnya tidak dilekatkan dengan nama Allah, misalkan dengan nama-nama yang lain. Maka kata Rasulullah, faqad, maka sungguh dia telah kafaro, kafir, aw asyrak, ataupun yang kedua, dia telah syirik kepada Allah. Gitu. Jadi aturan sumpah itu kita hanya boleh atas nama Allah, tidak boleh atas nama yang lain. Atau misalkan menggunakan nama Allah atau asma-asma Allah. Karena ancamannya bukan main-main. Pertama, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Yang kedua, aw asyrak, atau sungguh dia telah syirik. Sedangkan dalam al-kabair, di antara dosa-dosa yang paling besar, kata Rasulullah SAW, selain daripada berdurhaka kepada orang tua, salah satunya yang paling utama adalah syirik. Dan di hadis yang serupa ada 4 dosa paling besar. Ya, di antaranya selain syirik ada juga sumpah palsu. Itu. Jadi kalau kita kategorikan ada beberapa kategori terkait sumpah, sahabat muda laki. Baik, sahabat muda laki, terkait sumpah, ya. Apakah pada zaman Rasulullah dan sahabat ada sumpah? Tentu sumpah ini menjadi sebuah kebiasaan bahkan dari zaman Arab Jahiliyah. Kategori Arab Jahiliyah itu bukan berarti orang-orangnya bodoh, akan tetapi ketika itu mereka belum mengenal tauhid, gitu, adanya penyimpangan, penyembahan kepada patung-patung dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa minkum", barang siapa di antara kalian yang bersumpah, ya. Kemudian orang tersebut berkata, bersumpah bilata, dengan lata, gitu kan? Maka Rasulullah memberikan arahan, ganti kata-katanya dengan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Jadi arahan Nabi itu komprehensif, sahabat muda laki. Jadi tidak dakwah Nabi itu enak, dia tidak keras.
tidak mudah lain sebagainya. Tapi barang siapa yang memang ada kebiasaan kemudian kurang tepat, karena dulu kebiasaan orang Arab jahiliyah, kemudian ketika bahas zaman Nabi, berarti tidak bisa kita lepaskan dengan budaya Arab jahiliyah yang senantiasa bersumpah demi Lata, demi Uzza, lain sebagainya. Ada di Quran surat Nuh, yaitu juz 29, yang biasa disebutkan sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Sebetulnya kalau kita lebih bahas dalam, mereka tuh orang soleh sebetulnya. Yang dimana orang solehnya itu terlalu dikultuskan berlebihan, sehingga pada beberapa masa berkembang, itu dijadikan patung, disembah, lain sebagainya. Sehingga dijadikan nama-nama sumpah. Nah, ingat kaidah pertama, cara sumpah yang benar itu hanya sumpah atas nama Allah ataupun sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Rahim, lain sebagainya, pakai Ar-Rahman, Ar-Rahim, lain sebagainya. Nah, kemudian kata Rasulullah setelah memberikan arahan di hadis Imam Muslim, barang siapa yang bersumpah atas nama Lata, Uzza, maka katakanlah ganti dengan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua di hadis tersebut, hadis yang sama, barang siapa yang mengatakan aku bertaruh karenamu gitu kan, maka ganti dengan aku bersedekah atas namamu. Masya Allah. Itu adalah aturan terkait bagaimana sumpah yang baik, bagaimana keadaan sumpah pada zaman Rasulullah SAW, dari pergeseran sumpah yang tidak benar menjadi sumpah yang benar. Lantas ada berapa jenis sumpah? Tentu berbagai referensi banyak. Kita di sini akan hadirkan sedikitnya 3 jenis sumpah. Yang pertama, sumpah yang tidak disengaja, ada di Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 225. Gitu ya. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum. Gitu. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hukuman kepada orang yang dia sumpahnya tidak disengaja. Contoh, para ulama memberikan contoh sumpah yang tidak sengaja. Gitu. Demi Allah kita akan makan. Demi Allah kalian akan minum. Nah, itu sumpah yang tidak disengaja. Yang kedua, ada sumpah yang betul-betul memang disengaja. Ada urgennya, ada urusannya, ada pentingnya, misalkan demi Allah sungguhnya tidak melakukan ini dan hal ini penting. Gitu. Ini sumpah yang disengaja. Yang ketiga, ada sumpah palsu, sahabat muda laki. Nah, ini sumpah palsu, dikit-dikit sumpah, atau memang tipikalnya dia orangnya mudah berbohong dan dengan mudahnya lisannya bersumpah atas nama Allah, melekatkan dengan perkara yang palsu. Di hadis Rasulullah ini termasuk 4 dosa yang paling besar, yaitu bersumpah palsu. Lantas apa ganjaran, balasan bagi orang yang dia dengan mudahnya bersumpah palsu, sedikit-dikit menyebutkan nama Allah kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan? Maka walahum adzabun alim, bagi mereka itu mendapat azab yang sangat besar. Itu ya. Jadi tidak boleh kita dengan mudah untuk menyebutkan sumpah-sumpah, apalagi sumpah palsu. Terus jangan main-main dengan siksa Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, paling ringannya siksa itu, kata Rasulullah, kelak di yaumil akhir itu akan didatangkan seorang laki-laki, tudau, disimpan, fi akhmasi qadamaihi, di 2 telapak kakinya, jamrotun au jamrotani, 1 ataupun 2 batu bara disimpan di bawah telapak kakinya. Itu ketika disimpan, kata Rasulullah SAW, ketika bersentuhnya jamratun, batu bara dari api neraka kepada telapak kaki penghuni neraka, ya gelamin humadimaguhu, maka mendidih ubun-ubunnya. Ini adalah hadis yang menjelaskan paling ringannya siksa Allah, paling ringannya siksa api neraka. Bagaimana jika kita dengan mudahnya menyebutkan sumpah palsu yang masuk kepada kategori sebagai dosa al-kabair, dosa-dosa besar. Maka sahabat muda laki, yuk jika kita ingin bersumpah, sumpahlah dengan sesuai syariat Islam. Itu. Adapun sumpah pocong, saya pribadi mengatakan dan mengambil pendapat itu bukan dari syariat Islam. Ya, itu bukan dari syariat Islam. Dan hati-hati nanti kalau dicampurkan dengan di luar syariat Islam bisa masuk kepada unsur-unsur syirik. Gitu. Karena apa? Kita terikat dengan hadis Nabi yang tadi, barang siapa yang bersumpah, ya, man halafa, barang siapa yang bersumpah bi ghairillah, tanpa nama Allah, faqad kafara, maka dia telah kafir dan dia telah asyrak, syirik kepada Allah Rabbul Alamin. Seperti itu sahabat muda lagi, semoga menjadi muhasabah bagi kita semua, sama-sama belajar dan menanggapi bagaimana viralnya sumpah pocong di media sosial. Baik sahabat muda laki, apakah ketika sumpah pocong dilakukan bisa menyebabkan orang meninggal, bisa menyebabkan orang tersebut celaka, bisa menyebabkan
celaka ataupun sial 7 turunan, itu kan, ini bisa menjadi kategori kepada khurafat, sahabat muda laki ya, khurafat. Kenapa? Tadi kita bahas sumpah pocong, sepemahaman kami, dengan pemahaman kami yang mungkin masih sedikit, itu tidak ditemukan di Al-Quran, di Sunnah, dan bukan bagian dari Islam. Apalagi dampak-dampaknya. Cuman memang dalam Islam itu dibahas terkait bagaimana doa yang terzolimi. Ya. Bisa jadi mungkin ketika di antara dua orang sumpah pocong, salah satunya betul-betul terzolimi, dan dia berdoa, misalkan berdoa tentang hal ini dan itu diijabah, sahabat muda laki ya, bisa diijabah. Kemudian saya ingin menanggapi apakah bisa berdampak ke 7 turunan, sahabat muda laki. Di Al-Quran jelas, wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahwasannya seseorang itu tidak akan menanggung dosa, ya. Jadi misalkan kita punya keluarga, orang tua ataupun anak, itu tidak akan menanggung dosa dari satu sama lain. Gitu, ketika kita melakukan kewajibannya dan kita sudah melakukan semua hak kewajiban kita. Orang tua sudah menasihati anak, apalagi anaknya usia balik dan sudah maksimal, tapi si anaknya kekeh masih bandel, maka si orang tua ini tidak berdosa dengan syarat sudah maksimal, gitu kan. Artinya tidak ada dosa ataupun sial, gitu kan, ataupun keburukan yang jariyah. Kan di Al-Quran tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra, tidak akan menanggung dosa orang lain. Gitu. Jadi tidak ada ya, apalagi sampai 7 turunan. Kenapa? Kasihan 7 turunan. Anak kita, cucu kita, lain sebagainya itu sudah Allah jamin setiap yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci. Gitu, sahabat muda laki. Semoga jadi pemahaman terkait bagaimana timbulnya apa sih efek-efek daripada sumpah pocong. Pertama, kita hindari, sahabat muda laki ya, untuk sumpah pocong. Karena di Islam sudah sempurna komprehensif bagaimana aturan sumpah yang baik dan benar. Yang kedua, terkait hurufat hasil daripada sumpah pocong, walaupun itu terjadi karena memang kematian itu tidak mengenal tua dan muda, tidak mengenal sakit dan sehat, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal cepat dan lambat. Kematian itu tidak bisa dipercepat atau lagi diperlambat, karena memang itu sudah waktunya, sahabat muda laki, terkait kematian. Bukan karena sumpah pocongnya, tapi kematian itu sudah diwaktukan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan di Quran surat yang lain Allah sebutkan, walaupun kita bersembunyi di dinding yang begitu raksasa gitu ya, tebal, tetap kematian akan menghampiri kita semua, sahabat muda laki. Jadi tidak ada hubungannya. Allah yang mendatangkan kematian juga, dan kita tidak bisa mempercepat ataupun memperlambat kematian, apalagi dengan adanya dampaknya sumpah pocong. Mungkin sumpah pocong adalah untuk menguatkan seseorang agar lebih mudah berkata jujur, atau lebih supaya lebih takut lagi, gitu kan. Seperti itu, sahabat muda laki. Semoga menjadi ilmu bagi sahabat muda laki. Sama-sama kita sharing. Wallahu a'lam bishawab. Segala kesalahan dari saya dan segala kebenaran dari Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gitu ya. Itu dia tuh, sahabat muda laki dan juga Bang Fadli. Kalau kata Ustadz tuh, sebenarnya sumpah pocong tuh dalam Islam nggak ada. Tapi sumpah tuh memang ada untuk menguatkan. Jadi kayak gitu, sahabat muda laki. Kalau misalnya percaya nih ketika bersumpah, terlebih lagi sumpah pocong gitu ya, terus ada yang meninggal dunia atau bahkan ada yang terkena malapetakannya sampai dengan 7 turunan. Kalau tadi kata Ustadz sih bilangnya bukan karena sumpahnya, tapi ketika ada doa orang terzolimi. Karena kan ketika bersumpah pocong tuh ada dua pihak, pihak yang pertama yang terzolimi, pihak yang kedua adalah yang menguatkannya begitu. Nah, ketika yang terzalimi ini mendoakan kepada orang yang tadi begitu ya, ketika sumpah pocong, maka boleh jadi doa yang terzalimi tersebut bisa saja diijabah atau dikabulkan. Sehingga seolah-olah sumpah pocong ini benar adanya begitu. Nah gitu Bang Fadli, emang yakin mau sumpah pocong? Yakin, ayo. Wah, yakin banget. Ntar saya nih yang kena karmanya. Waduh, Fadli saya terus kemana di Bang Fadli? Kan di sini cuma ada Bang Fadli doang. Yang lain pada nggak ada. Enggak, Pak. Nih, makasih ya playlistnya. Bang, Tuh kan, bukan saya yang ngambil. waduh, ya juga ya. Ayo, Waduh. selesain aja sekarang. Waduh, gimana nih? Ayo sumpah pocong kita. Jangan. Ayo. Saya nggak berani nih. Ayo. Tunggu dulu. Kita closing dulu nih. Waduh. Sahabat muda laki, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan juga apa menurut sahabat muda laki tentang sumpah pocong. Tulis di komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.